Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Aulia Ramadiasa dengan NIM A1J22363, Sastra Indonesia kelas R03, Universitas. Berbicara tentang definisi bahasa, bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mencapai ide, gagasan, atau perasaan kepada orang lain melalui lambang-lambang bunyi atau tulisan yang memiliki arti. Bahasa sebagai gejala sosial, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan dan membentuk kehidupan sosial masyarakat. Bahasa merupakan salah satu gejala sosial mencerminkan struktur, nilai-nilai, dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Perkembangan bahasa abad ke-19 adalah periode yang penting dalam sejarah perkembangan bahasa. Beberapa perkembangan signifikan dalam bahasa pada abad ini antara lain 1. Penciptaan kamus dan kaidah bahasa, 2. Perkembangan filologi dan linguistik, lalu 3. Pengaruh revolusi industri, 4. Pengaruh sastra romantis, lalu 5. Pengembangan media. Sejarah singkat linguistik. Linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa dan komponen-komponennya seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan sebagainya. Sejarah linguistik dapat dilihat atau kita lihat dari zaman kuno, zaman pertengahan, dan yang terakhir pada zaman abad ke-19 dan 20 di mana linguistik modern berkembang sangat pesat. Nah, selanjutnya itu ada teori linguistik. Teori linguistik mencakup berbagai pendekatan dalam memahami dan menjelaskan fenomena. Beberapa teori penting melibatkan strukturalisme, general grammar, lalu yang terakhir itu ada fungsionalisme. Aliran Swiss, khususnya di Swiss Roman, memberikan kontribusi penting terhadap studi linguistik. Beberapa tokoh utamanya termasuk Ferdinand de Saussure dan Carly Bentley. Nah, tata bahasa fungsional itu apa? Tata bahasa fungsional ada pendekatan dalam linguistik yang menekankan pada fungsi bahasa dalam konteks penggunaannya dalam berkomunikasi. Aliran Copenhagen merujuk kepada kelompok ahli linguistik yang berasal dari Universitas Copenhagen dan aktif dalam perkembangan linguistik fungsional dan pragmatik. Aliran London merujuk kepada kelompok ahli linguistik yang berkumpul di London School of Economy pada tahun 1930-an hingga 1950-an. Mereka terlibat dalam perkembangan strukturalisme fungsional yang menggabungkan aspek-aspek strukturalisme dengan menekankan pada fungsi bahasa dalam konteks sosial. Tata bahasa tradisional merujuk pada pendekatan dalam studi bahasa yang lebih bersifat deskriptif dan normatif. Pendekatan ini umumnya didasarkan pada norma-norma bahasa tertentu yang dianggap sebagai bentuk benar atau standar. Aliran Praha atau disebut juga sebagai fungsional struktur merujuk pada kelompok ahli linguistik yang berkumpul di Praha. Pada awal abad ke-20, mereka membentuk lingkaran linguistik Praha dan pemikiran mereka memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan linguistik. Aliran struktural Amerika merujuk pada pendekatan linguistik yang berkembang di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Salah satu ciri utamanya adalah pemikiran strukturalisme yang menekankan pada struktur internal bahasa. Tata bahasa taksonomi adalah pendekatan dalam studi bahasa yang menilai dan mengelompokkan unsur-unsur bahasa berdasarkan ciri-ciri atau kategori tertentu. Tata bahasa takmen, pendekatan linguistik yang dikembangkan oleh Charles dan koleganya pada tahun 1960-an. Pendekatan ini berfokus pada analisis bahasa dalam konteks penggunaannya. Tata bahasa aliran atau lebih dikenal dengan fungsionalisme kontelektual. Pendekatan dalam studi bahasa yang dikembangkan oleh Ferd, seorang ahli linguis Inggris. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen struktural dan fungsional dalam penganalisis bahasa. Aliran Neo-Vertian atau Neo-Vertialisme adalah suatu perkembangan dalam tradisi aliran fungsionalisme kontelektual yang berasal dari karya Ferd. Para ahli Neo-Vertian melanjutkan dan mengembangkan konsep-konsep yang diajukan oleh Ferd dengan penekanan khusus pada konteks sosial dan kultur dalam menganalisis bahasa. Tata bahasa aliran stratifikasi. Ini merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada stratifikasi sosial dan peran kelas sosial dalam penggunaan bahasa. Pendekatan ini dikembangkan oleh ahli linguistik sosial seperti Basil. Stratifikasi mengacu pada pemisahan atau perbedaan tingkat bahasa yang digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Ciri utamanya adalah varian bahasa, lalu stratifikasi sosial,
Dan yang terakhir adalah deklasis. Tata bahasa Chomsky. Tata bahasa Chomsky lebih dikenal sebagai teori generatif, dikembangkan oleh Noam Chomsky. Teori ini memiliki beberapa aspek penting, yaitu gramatik, grammar, lalu universal grammar, lalu aspek kognitif. Nah, tata bahasa Chomsky telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang struktur-struktur bahasa dan evolusinya. Dan teori-teorinya berpengaruh banyak dalam bidang linguistik dan ilmu kognitif. Tata bahasa kasus adalah suatu sistem yang memadai peran semantik suatu frasa nominal dalam suatu kalimat. Dalam bahasa yang menggunakan tata bahasa kasus, frasa nominal dapat memiliki bentuk berbeda sesuai dengan perannya dalam kalimat, seperti nominatif, akusatif, genetif, dan lain-lain. Karena sistem tata bahasa kasus dapat memberikan informasi tentang hubungan sintaksis dan semantik antara frasa dan suatu kalimat. Perkembangan linguistik di 1990-an pada tahun 1990-an beberapa perkembangan signifikan yang terjadi dalam bidang linguistik, yaitu yang pertama adalah perkembangan teknologi NLP atau Natural Language Processing, lalu ada perkembangan dalam studi Wittgenstein dan Crowley, lalu perkembangan dalam studi bilingualisme, dan yang terakhir perkembangan linguistik kognitif. Linguistik umum adalah cabang linguistik yang membahas prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang umum untuk semua bahasa. Ini mencakup seperti aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang terdapat dalam bahasa yang bisa diamati. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang bersifat universal atau konsep gramatika universal muncul dari pemikiran bahwa ada prinsip-prinsip atau struktur gramatikal yang bersifat universal di seluruh bahan bahasa manusia. Linguistik deskriptif berfokus pada deskriptif dan analisis bahasa secara rinci tanpa memperhatikan sejarah atau perbandingan dengan bahasa lain. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan konferentif tentang struktur dan fitur bahasa tertentu pada suatu waktu tertentu. Linguistik historis komparatif di sisi lain berusaha dengan mengumpulkan dan membandingkan data bahasa untuk melacak evolusi dan hubungan antar bahasa sepanjang waktunya. Ini mencakup perbandingan leksikan, struktural gramatikal, dan fonologi untuk menentukan kesamaan dan perbedaan di antara bahasa-bahasa yang terkait secara historis. Fonologi adalah studi mendalam tentang teks-teks kuno, baik tertulis maupun lisan, dengan fokus pada interpretasi, restorasi, dan pemahaman teks dalam konteks budaya dan historisnya. Ini mencakup penyelidikan tentang naskah-naskah kuno, analisis linguistik, dan penelitian tentang perkembangan dan perubahan bahasa sepanjang waktu. Mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah pendekatan dalam linguistik yang fokus pada analisis level individual, seperti analisis fonem, morfem, sintaksis, atau aspek-aspek kecil dari bahasa. Sedangkan makrolinguistik sebaliknya mencakup analisis pada tingkat yang lebih besar, seperti pengaruh sosial, budaya, dan perubahan bahasa sepanjang waktu. Ini melibatkan pemahaman tentang bahasa dalam konteks yang lebih luas dan kompleks. Linguistik teritorial adalah cabang linguistik yang berfokus pada pengembangan teori dan konsep-konsep umum yang dapat diaplikasikan pada berbagai bahasa. Ini lebih bersifat eksploratif dan berorientasi pada pembangunan prinsip-prinsip dasar dalam linguistik. Sedangkan linguistik terapan merupakan prinsip-prinsip dan metode linguistik untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari seperti pengajaran bahasa, teknologi bahasa, atau analisis wacana politik. Ini lebih berorientasi pada penerapan langsung ilmu linguistik untuk tujuan praktik. Nah, selanjutnya adalah statement deskriptif dan statement preskriptif. Statement deskriptif adalah pernyataan yang menjelaskan atau menggambarkan fakta atau kejadian tanpa memberikan penilaian atau saran. Ini menciptakan gambaran tentang keadaan yang ada. Statement preskriptif sebaliknya berisi pernyataan yang memberikan saran, petunjuk, atau nilai-nilai terkait dengan norma atau etika, memberikan panduan tentang bagaimana suatu atau seharusnya dilakukan atau bagaimana seharusnya sesuatu terjadi. Selanjutnya ada langue dan parole. Konsep langue merujuk pada struktur bahasa yang bersifat sistematik dan abstrak,
seperti tata bahasa dan kosakata suatu bahasa. Ini mencakup potensi komunikatif yang dimiliki suatu komunitas bahasa. Sedangkan parole merujuk pada penggunaan bahasa yang konkret dan aktif dalam konteks komunikasi tertentu. Parole adalah realisasi dari potensi yang terdapat dalam language. Kompetensi dan performasi. Kompetensi adalah pengetahuan intuitif yang dimiliki oleh penutur bahasa mengenai tata bahasa dan kosakata suatu bahasa, mencakup pengetahuan tentang bagaimana bentuk kalimat yang benar dan makna yang tepat. Lalu, performasi adalah penggunaan praktis dari pengetahuan bahasa dalam keadaan nyata saat berbicara atau menulis. Ini mencakup cara orang menggunakan bahasa dalam interaksi sehari-hari. Analisis wacana. Analisis wacana adalah pendekatan metodologi dalam studi linguistik yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami penggunaan bahasa dalam teks tertentu dengan fokus pada konstruksi, makna, dan implikasi sosial. Analisis wacana membantu mengungkapkan struktur kekuasaan, ideologi, dan norma sosial yang terkandung dalam teks. Lalu, tujuan dari analisis wacana adalah menjelaskan dan menganalisis bagaimana teks membangun makna. Lalu yang kedua, memahami hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Lalu yang terakhir itu menentukan implikasi sosial dan politik dari penggunaan bahasa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis sintaksis yang meninjau struktur gramatikal kalimat. Lalu kedua adalah analisis semantik, yaitu memahami arti dan konflutualnya. Lalu yang keempat itu pragmatik, mempertimbangkan konteks penggunaan bahasa dan dampaknya. Yang terakhir itu menggunakan analisis diskursus yang adalah memahami bagaimana teks berinteraksi dengan kondisi sosialnya. Pendekatan analisis wacana itu melalui kritik, lalu diskursus sosial, lalu feminisme. Fokus terhadap kritik terhadap struktur kekuasaan dan ideologi dalam teks. Lalu memahami bagaimana bahasa membentuk tindakan sosial. Lalu terakhir memfokuskan pada analisis gender dan peran perempuan dalam teks. Nah, analisis wacana ini memberikan perspektif yang dalam artian kritis terhadap cara bahasa digunakan untuk membentuk makna dan menciptakan implementasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dalam memahami dinamika kekuatan, ideologi, kekuasaan, budaya yang melekat dalam penggunaan bahasa dan berbagai konteks. Lalu merujuk ke perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan bahasa. Nah, bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa resmi dan nasional di Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kebijakan pemerintah mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi warga negara. Bahasa Indonesia ini digunakan dalam berbagai konteks resmi termasuk pemerintahan, hukum, administrasi, yang mana mendukung konsistensi dan efisiensi dalam komunikasi resmi. Oke, nggak nyangka ya udah sampai ke materi pemahaman nalar dalam perkembangan bahasa Indonesia. Nah, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan budaya yang memiliki bahasa Indonesia yang berbeda. Pemahaman nalar mengakui dan menghargai keanekaragaman bahasa ini sebagai bagian integral dari identitas nasional. Pemahaman nalar mengenai fungsi bahasa sebagai perekat identitas bahasa sangat penting. Karena bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kebangsaan. Pemahaman nalar memandang bahasa sebagai cerminan kearifan lokal dan warisan budaya. Kenapa? Karena penggunaan istilah, ungkapan, dan metafora lokal dapat memperkaya bahasa Indonesia sebagai medium untuk menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai lokal. Pemahaman nalar yang terbuka mengenai adopsi kata-kata atau ekspresi dari bahasa asing dengan tetap menjaga integritas bahasa Indonesia. Hal ini mencerminkan dinamika perkembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat yang terus berubah.
Pemahaman nalar juga mencakup upaya pemertahanan bahasa dan inovasi dalam penggunaannya. Penggunaan kata-kata baru dan adopsi terhadap perubahan zaman adalah bagian terpenting dari kehidupan bahasa yang dinamis. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif penyempurnaan tata bahasa. Standar tata bahasa. Sejak awal kemerdekaan, upaya dilakukan untuk memahami tata bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi lembaga utama yang terlibat dalam menyusun pedoman dan aturan ejaan yang merinci norma-norma tata bahasa Indonesia. Lalu adanya perkembangan kamus KBBI. Yang ketiga itu adalah pemantapan ejaan. Lalu yang keempat itu menetapkan kaedah sintaksis. Lalu yang kelima adalah menyelaraskan budaya dan sosial. Lalu keenam itu ada pemberdayaan bahasa dan teknologi. Ketujuh ada keterlibatan terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir itu adalah pendidikan. Hal ini bisa kita gunakan yaitu metode penyuluhan bahasa. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mata kuliah Mazhab Linguistik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri, terima kasih.